Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Sahabat kemanusiaan, pembahasan fikih Ramadan kita kali ini adalah amalan sunnah selama bulan Ramadan. Sahabat kemanusiaan, bulan Ramadan merupakan bulan panen pahala. Bulan Ramadan merupakan bulan berkah, syahrul mubarak. Maka pahala mudah sekali untuk kita dapatkan. Di mana saja, kapan saja. Dan jenisnya pun juga bermacam-macam. Bahkan balasannya sangat berlipat ganda. Oleh karena itulah, kepada setiap muslim, jangan hanya mencukupkan dengan yang fardu atau wajib saja. Tapi termasuk hal-hal yang sunnah, perlu kita kejar untuk mengoptimalkan amal ibadah di bulan Ramadan. Perbuatan apa, sunnah apa sajakah yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan setelah melaksanakan yang fardu-fardu tentu saja? Perbuatan-perbuatan sunnah atau amalan-amalan sunnah yang kita bisa laksanakan di bulan Ramadan diantaranya adalah makan sahur. Makan sahur merupakan amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dilakukan pada malam Ramadan sampai menjelang terbit fajar. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Makanlah sahur karena pada makan sahur terhadap berkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat kemanusiaan, makna berkah dalam makan sahur diantaranya menguatkan orang yang berpuasa. Menjadikan orang yang berpuasa lebih khusyuk dalam menjalankan puasa. Karena tidak merasa kelaparan. Dan kemudian juga memberikan semangat dalam melaksanakan berbagai ibadah dan tidak lemas. Karena sahur tadi menjadikan dirinya kuat. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "As-sahuru aklatun barakatun, fala tada'uhu, walau ayyajara'a ahadukum jar'atan min ma'in, au jur'atan min ma'in, fa inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Rawahu Ahmad. Wa dzukira fi Sahih Al-Jami'. Pada makan sahur terdapat berkah. Maka jangan kamu tinggalkan walau hanya seteguk air. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya mengucapkan sholawat atau mendoakan kepada orang-orang yang makan sahur. Perlu diketahui jarak waktu sahur yang afdal antara sahur dan sholat subuh kurang lebih waktu lamanya 50 ayat Al-Quran. Karena waktu makan sahur disunahkan untuk mengakhirkannya. Dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, an Anas bin Malik, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhuma, qala, "Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah." Qala Anas, qultu li Zaid, "Kam kana bainal adhan was sahur?" Qala ayata qira'atin mutawassitatin qadra 50 ayat. Kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami bangkit untuk melaksanakan salat. Saya Anas bin Malik bertanya, "Berapa jarak antara sahur dan salat?" Zaid menjawab, "Ayat bacaan pertengahan sekitar 50 ayat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam
riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Amr ibnu Ma'mun berkata, yang artinya sahabat Rasulullah adalah orang yang paling mempercepat buka puasanya dan paling mengakhirkan makan sahur. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Yang kedua adalah menyegarkan berbuka puasa. Bagi orang yang berpuasa, disunahkan untuk menyegerakan berbuka puasa bila sudah tiba waktunya. Kapan itu waktunya? Yaitu ketika tenggelamnya matahari. Dari Sahal ibn Sa'id, sesungguhnya Rasulullah SAW, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya manusia masih akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sini, berbuka puasa menjadi jaminan kebaikan sebuah masyarakat. Dan disunahkan dalam berbuka puasa untuk memulai dengan makanan yang manis seperti kurma. Kurma adalah makanan berbuka yang paling baik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Ni'ma sahuril mu'min at-tamr." Rawahu Abu Daud. Sebaik-baik sahur orang beriman adalah kurma. Hadis riwayat Abu Daud. Kalau tidak ada kurma, maka dengan air. Kemudian setelah itu melaksanakan sholat maghrib. Setelah itu baru makan hidangan makanan. Dari Salman ibn Amir, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin, fa in lam yajid falyuftir ala ma'in, fa innahu tahur." Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Kalau kamu hendak berpuasa, hendaklah dimulai dengan kurma. Kalau tidak ada kurma, mulailah dengan air. Karena air itu mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi, hadis hasan sahih. Yang ketiga adalah memperbanyak doa selama berpuasa. Terutama saat berpuasa. Karena doa pada saat seperti ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya doa orang yang berpuasa saat berbuka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah meninggalkan semua perbuatan yang bisa merusak puasa. Puasa adalah ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan derajat takwa. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la'allakum tattaqun. Maka dari itu, puasa bukan sekedar menahan dari makan, menahan diri dari minum, serta menahan diri dari dorongan nafsu syahwat. Akan tetapi menahan diri dari semua hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yaskhab fa in syatamahu ahad aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fami as-sha'imi atyabu 'indallahi min rihil misk walis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi." Muttafaqun alaih. Jika hari berpuasa salah seorang di antara kalian sedang puasa, maka janganlah ia berkata jorok. Janganlah ia berkata keji. Seandainya salah seorang di antara kamu saat berpuasa dicerca oleh seseorang, dibodoh-bodohkan, maka katakanlah kepadanya,
aku sedang berpuasa. Bila hanya menahan lapar, dahaga, nafsu, syahwat, namun tidak diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang menghilangkan pahala puasa, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Man lam yada' qawla zuri wal amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajatun bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rawahul Bukhari. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, perkataan dusta, perbuatan zalim, maka Allah tidak peduli atas apa yang dilakukan dari meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar." Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya capek tidak tidur malam. Hadis riwayat Ahmad wan Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim. Amalan sunnah berikutnya adalah memperbanyak sedekah. Bersedekah sangat dianjurkan oleh Islam setiap saat. Namun pada bulan Ramadan dituntut lebih dermawan lagi dari hari-hari biasa. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nasi bil khair, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Hina yalqahu Jibrilu alaihi salam. Wa kana yalqahu Jibrilu kulla lailatin min Ramadan hatta yansalikha fayu'radu alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Dan pada bulan Ramadan lebih dermawan dari biasanya. Di saat bertemu dengan Jibril, malaikat Jibril alaihissalam, setiap malam Ramadan senantiasa menemui Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran. Saat itu Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian amalan sunnah yang keenam adalah memperbanyak membaca Al-Quran serta mempelajarinya. Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Ini dikarenakan karena Al-Quran pertama kali diturunkan dari Lauhil Mahfud ke langit dunia itu pada Lailatul Qadar. Dan itu pada bulan Ramadan. Perlu diperbanyak membaca Al-Quran karena membaca Al-Quran mendatangkan pahala dan kebaikan yang sangat banyak sekali. Karena pahala bukan dihitung berdasarkan ayat atau ruku atau juz yang dibaca oleh seseorang. Tetapi pahala itu berdasarkan huruf yang dibaca. Alif Lam Mim. Maka tidak dihitung dengan alif lam mim satu huruf, tidak. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim 3 huruf. Sedangkan kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sehingga alif lam mim dalam hal ini dibalas menjadi 70 kali lipat. Luar biasa. Dan ibadahnya sangat-sangat istimewa. Kalau satu huruf dapat pahala, bagaimana dengan satu ayat? Bagaimana dengan satu surat? Bagaimana dengan satu juz? Dan apabila diselesaikan dalam 30 juz satu Quran, maka luar biasa. Amalan sunnah berikutnya adalah sholat tarawih.
yaitu salat yang dilaksanakan pada malam-malam Ramadan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat malam pada malam-malam Ramadan atau tarawih dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Hadis rawahu al-jamaah illa Tirmidzi. Berikutnya sahabat kemanusiaan, yang ke-8 adalah i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ia melaksanakan salat sunnah, memperbanyak membaca Al-Quran, zikir, dan lain sebagainya. Dan waktu untuk i'tikaf sebagaimana diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu pada 10 malam terakhir Ramadan. I'tikaf ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan. Sahabat kemanusiaan, yang ke-9 dari amalan sunnah adalah meningkatkan ibadah pada 10 malam terakhir. Karena di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Yang amalan pada malam itu, Lailatul Qadar itu, lebih baik daripada 1000 bulan. Anda tahu 1000 bulan itu seberapa? 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Luar biasa. 83 tahun 4 bulan ini bukan usia biologis manusia. Yang usia biologis manusia usia 80 bisa jadi ibadahnya atau untuk tidurnya 20 tahun sendiri. Tapi Lailatul Qadar ini tidak. Usia 83 tahun 4 bulan ini adalah usia ibadah. Sehingga contoh misalnya, Anda saat itu sedang melaksanakan infak 1000 rupiah. Maka balasannya adalah sama dengan Anda mendapatkan pahala itu melaksanakan infak terus menerus selama 83 tahun seperti ini. Luar biasa. Maka bagaimana dengan lipat ganda daripada pahala yang akan diberikan. Sungguh sangat luar biasa. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita pada waktu itu 10 malam terakhir ini, Rasulullah SAW senantiasa membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Sayyidah Aisyah, An Aisyah ummul mu'minin qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa iqada ahlahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika memasuki 10 malam terakhir senantiasa menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya dan menjauhi istri-istrinya, tidak menggauli istri-istrinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah sahabat kemanusiaan, banyak sekali amalan-amalan sunnah yang disunnahkan untuk dikerjakan setelah kita melaksanakan amalan fardu. Jangan lewatkan amalan-amalan sunnah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salam kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.